Selamat sore, Bu Kristina selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi aset. Perkenalkan, nama saya Marindra Wijaya dengan NIM C1 C021080. Saya dari akuntansi reguler angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan dari PT Agung Podomoro Land. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa PT Agung Podomoro Land itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate ya, di mana usahanya itu memperjualbelikan, menyewakan, dan mengembangkan properti. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk penjelasan dari laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022 dari PT Agung Podomoro Land. Baik, sebentar saya akan menampilkan laporan keuangannya. Ya, sudah terlihat ya. Untuk PT Agung Podomoro Land dan kode emiten APLN. Di sini ada informasi mengenai anak perusahaan perseroan. Ada juga terkait informasi umum dari nama entitas sampai dengan laporan keuangan. Oke, langsung saja kita masuk pada laporan keuangannya. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Untuk yang pertama itu periode 30 Juni 2022 dengan dibandingkan pada periode 31 Desember 2021, di mana ini membandingkan pada tanggal yang terkait ya. Oke, yang pertama itu ada terkait aset, yaitu aset lancar, berdiri kas dan setara kas sampai pada uang muka lancar. Dapat diketahui di sini adalah jumlah aset lancarnya. Diketahui juga jika jumlah aset lancarnya mengalami penurunan ya jika dibandingkan pada periode 31 Desember 2021. Selanjutnya aset tidak lancar dari dana yang dibatasi penggunaannya. Kemudian untuk aset tidak lancar non keuangan lainnya. Di sini jumlah aset tidak lancarnya adalah 17 miliar 475 juta. Di sini mengalami penurunan juga jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021. Dari situ diketahui jumlah asetnya keseluruhan 29 miliar 48 juta sekian. Ini juga mengalami penurunan ya jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Pertama liabilitas, ada liabilitas jangka pendeknya. Dapat kita ketahui ya liabilitas jangka pendeknya. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, dan total dari jumlah liabilitasnya itu 18 miliar 771 juta sekian. Di sini juga lebih kecil ya jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas periode 31 Desember 2021. Oke, selanjutnya itu ekuitas. Di sini ada saldo laba dari akumulasi kerugian. Oke. Jumlah ekuitasnya diketahui adalah 10 miliar 276 juta sekian. Juga ini lebih rendah ya jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021. Di sini ada jumlah liabilitas dan ekuitas seimbang ya antara dengan jumlah aset. Oke, selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya membandingkan dengan kuartal 2 tahun sebelumnya. Di sini dapat dilihat ya dari penjualan usaha, terus ada juga dari pendapatan keuangan, pendapatan lainnya, dan dapat diketahui juga jumlah laba atau ruginya itu 233 juta sekian. Ini lebih rendah ya dibandingkan dengan periode sebelumnya, tetapi di sini mengalami kerugian. Ada juga pendapatan komprehensif lainnya. Oke, dapat kita lihat di sini ya. Dan selanjutnya itu adalah laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berjalan pada tanggal 30 Juni 2022. Ini di sini membandingkan dengan kuartal 2 tahun sebelumnya. Ya, langsung saja dapat diketahui di sini dari ekuitasnya itu sebesar 10 miliar 930 juta sekian. Oke.
Ya, ini jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. Untuk laporan arus kas di sini ada dibagi menjadi tiga ya, dari tiga aktivitas. Yang pertama itu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk aktivitas operasi di sini dapat kita lihat pembayaran penerimaan dari aktivitas operasi adalah 2.095 juta sekian. Ini lebih besar ya jika dibandingkan dengan kuartal 2 tahun sebelumnya. Di sini juga ada pembayaran kas dari aktivitas operasi. Nah, jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di sini adalah 35 juta 618 juta sekian. Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, selanjutnya itu arus kas dari aktivitas investasi. Di sini ada berbagai macam ya, dari pendanaan terkait arus kas dari aktivitas investasi. Oke, di sini dapat dilihat ya. Nah, di sini jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah 75 juta ke 71.000 sekian. Ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya jika dibandingkan kuartal 2 tahun sebelumnya, di mana kuartal 2 tahun sebelumnya itu mengalami kerugian, dan di sini dapat mengalami keuntungan, dan ini merupakan suatu yang luar biasa dari PT Agung Podomoro Land. Oke, selanjutnya terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, dapat dilihat ya di sini berbagai macam pendanaan yang dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land. Nah, dapat diketahui kas dan secara kas arus kas pada akhir periode itu 1.038.396.000 sekian. Ya, demikian terkait penjelasan dari laporan keuangan PT Agung Podomoro Land. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.